seru juga sih ya. Naiknya rada susah, tapi sampai di atas kita dia serasa. Selamat ulang tahun buat Pak Prabowo. Selamat ulang tahun ya Bu. Saya juga pertama kali, walaupun anaknya jenderal juga baru sekali ya, naik itu. Demi nama cinta telah kupersembahkan hatiku hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai fakta kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto yang tak banyak diketahui, ternyata bukan cinta pertama. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Fakta kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto yang tak banyak diketahui, ternyata bukan cinta pertama. Kisah cinta Prabowo dan Titik kembali jadi sorotan usai Prabowo Subianto dilantik jadi Presiden RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Banyak publik yang penasaran akan kelanjutan hubungan Prabowo dan Titik setelah dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia. Namun di balik rasa penasaran publik, ternyata ada banyak fakta kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto yang tak banyak diketahui orang. Apa saja fakta-fakta kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto? Simak artikel ini hingga selesai. Fakta kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto. 1. Bukan cinta pertama Prabowo. Tak banyak yang tahu jika Prabowo dan Titik Soeharto berpacaran hampir 2 tahun. Meski hingga kini Titik Soeharto jadi cinta yang belum tergantikan, Titik Soeharto ternyata bukanlah cinta pertama Prabowo. Senyum semringah terpancar di wajah ibu negara. Prabowo pernah menjalin hubungan serius dengan beberapa wanita. Sampai suatu hari Prabowo meminta izin kepada Sumitro untuk mengenalkan Titik Soeharto sebagai pacarnya. Dari perkenalan itu, Sumitro pun berpesan pada Prabowo untuk tak main-main dengan Titik Soeharto yang merupakan muridnya sendiri. Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu, kata Sumitro dalam sebuah buku biografi. 2. Langsung melamar Titik Soeharto. Kedekatan Prabowo dengan Titik rupanya terdengar Ibu Titik Soeharto, Tien Soeharto. Bu Tien pun langsung mendekati Sumitro untuk mempertanyakan soal kedekatan Prabowo dan anaknya. Tak berapa lama setelah itu datang Choa Hok Sui, orang kepercayaan Prabowo Sutejo, untuk mendorong Sumitro segera meresmikan hubungan Prabowo dan Titik. Prabowo pun dengan yakin langsung ingin melamar Titik Soeharto. Ya, nanti saya lamar. 3. Keluarga Prabowo datangi keluarga Cendana Prabowo diberitahu bahwa ia tidak boleh melamar Titik Soeharto sendiri, melainkan harus pihak keluarga yang datang. Sumitro akhirnya datang melamar Titik Soeharto untuk Prabowo. Lamaran dari Sumitro langsung dijawab Pak Harto. Pak Mitro, tentu kita betul-betul merasa bahagia, tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat. Bagaimanapun juga pasti masyarakat luas akan menyoroti ini, mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai cendekiawan terkemuka, kata Pak Harto. Baca juga, Titik Soeharto dan Prabowo pakai baju couple, berdiri paling depan saksikan pelantikan meski menemui aral melintang. Keluarga Soeharto akhirnya menerima lamaran keluarga Sumitro dengan baik dan penuh rasa hormat. Terlebih Ibu Tien, kala itu terlihat amat bahagia. 4. Punya satu anak setelah menikah, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto memiliki anak semata wayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Didit yang tumbuh besar di Boston, AS. Sekarang tinggal di Paris dan berprofesi sebagai seorang desainer. 5. Hubungan merenggang karena politik. Sumitro mengemukakan bahwa ia tidak mungkin dapat menempatkan diri dalam suasana keluarga yang sangat Jawa, daripada dia harus munafik. Namun keluarga Soeharto sebenarnya sangat menghormati adanya perbedaan kultur Jawa dan modern tersebut. Saat Lebaran atau di hari ulang tahun Soeharto dan Bu Tien, keluarga Sumitro tetap diundang ke Cendana. Namun karena adanya ketegangan politik, hubungan Sumitro dan Soeharto mulai renggang semenjak tahun 1995. Sumitro tetap bersikap terbuka dan merdeka, dia merasa bebas mengkritik kebijakan pembangunan Soeharto, bahkan sampai menerima HR.
Darsono yang tak lain lawan politik Soeharto. Salah satu kritik Sumitro yang membuat merah telinga Soeharto adalah sinyalemen mengenai kebocoran 30% dana pembangunan. Padahal masa 3 tahun terakhir menjelang jatuhnya Soeharto merupakan saat kritis, yang ditandai semakin sukarnya Soeharto menerima kritik. Bila Sumitro mengkritik maka Soeharto akan datang menyampaikan pesan Pak Harto. Namun pesan dari tak pernah digubris Sumitro. 6. Prabowo dan Soeharto pisah. Keretakan Prabowo dan Soeharto pecah dengan diwarnai peristiwa lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Cendana marah karena menganggap Prabowo membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Mereka curiga pelengseran itu disengaja sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Soeharto. Siti Hardianti Hastuti Tutut dan Siti Hutami Endang Adiningsih, Mamik dituliskan dalam buku itu marah-marah kepada Prabowo. Kamu kemana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR? Prabowo kala itu menyahut, apakah dia harus menembaki para mahasiswa itu? Tanggal 25 Mei tahun 1998 Letjen Prabowo Subianto resmi dicopot dari Pangkostrat dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko Abri. Tak berapa lama setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira, DKP, bahkan karir militer Prabowo diakhiri oleh Wiranto. Akhirnya Prabowo memutuskan untuk memilih menjadi pengusaha di luar negeri guna menyusun hidup yang baru, demikian yang tertulis di buku, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyo Hadikusumo. Kisah cinta itu tertulis dalam bab besanan dan hubungan dengan Soeharto yang terbit pada tahun 2000. Hal inilah yang disebut-sebut menjadi penyebab Prabowo dan berpisah. Namun tak ada yang tahu persis kapan pastinya mereka berpisah, termasuk apakah keduanya sudah bercerai atau tidak. 7. Sempat dikabarkan rujuk kemesraan Prabowo Subianto dengan Soeharto kembali muncul menjelang Pilpres 2019. Bahkan saat itu, Soeharto terlihat malu-malu kala disinggung soal kemungkinan rujuk. Dan Prabowo juga saling memposting foto kenangan lama. Namun enggan menjawab pasti ketika dikonfirmasi. Hahaha. Tawa menyambut pertanyaan soal rujuk dengan Prabowo. 8. Sering dampingi Prabowo. Dugaan rujuk ini pun kian panas saat Soeharto sering terlihat mendampingi Prabowo Subianto. Pun bercerita, Prabowo sempat datang ke keluarga Cendana usai deklarasi Capres pada tanggal 9 Agustus tahun 2018 lalu. Prabowo meminta dukungan ke keluarga Presiden RI kedua itu. Demikian deretan fakta kisah cinta Prabowo dan Soeharto, sebagaimana dirangkum dari buku, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyo Hadikusumo. Kisah cinta itu tertulis dalam bab besanan dan hubungan dengan Soeharto yang terbit pada tahun 2000. Wow, ini kisah cinta Prabowo Subianto dan Soeharto yang tidak banyak diketahui orang, ternyata. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima dukungan dari banyak pihak sebagai Capres 2024, mulai dari relawan hingga organisasi masyarakat ormas. Sosok Prabowo Subianto begitu dikagumi, namun hanya sedikit orang yang mengetahui kehidupan pribadinya, termasuk kisah romansa dengan Soeharto. Wanita pemilik nama asli Siti Hediati Haryadi itu dinikahi Prabowo pada tanggal 8 Mei tahun 1983. Sayangnya, Prabowo dan Soeharto bercerai setelah pemerintah Soeharto tumbang pada tahun 1998. Kisah cinta keduanya diabadikan dalam buku yang ditulis oleh Sumitro Joyo Hadikusumo berjudul, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, dan diterbitkan pada tahun 2000 silam. Romansanya itu tertuang dalam bab besanan dan hubungan dengan Soeharto. Lalu, bagaimana sebenarnya lika-liku kisah cinta keduanya? 1. Menjalani pacaran selama 2 tahun sebelum mengikat janji suci, Prabowo Subianto dan Soeharto telah berpacaran selama 2 tahun. Wanita pemilik nama asli Siti Hediati Haryadi itu sebenarnya bukanlah cinta pertama Prabowo. Salah satu Capres 2024 itu sempat menjalin hubungan dengan sejumlah wanita. Suatu hari, Prabowo mengenalkan Soeharto sebagai kekasihnya. Sendiri merupakan murid Sumitro. Prabowo Subianto pun dititipkan pesan khusus oleh Sumitro yakni untuk serius hingga menuju ke jenjang pernikahan. 2. Melamar Soeharto. Pesan Sumitro pun terwujud. Jauh sebelum itu Soeharto, ibunda Soeharto, mengetahui kedekatan keduanya. Pun membisiki Sumitro untuk meresmikan hubungan tersebut. Ketika ditanya oleh Sumitro, Prabowo dengan lantang menjawab akan segera melamar Namun,
dia terkejut setelah mengetahui bahwa pihak keluarga harus ikut serta menghadiri lamaran. Akhirnya, Sumitro datang melamar Titik Soeharto untuk anaknya. Kala itu Soeharto menyambut dengan penuh kebahagiaan, namun tetap memberikan wejangan lantaran pernikahan keduanya pasti menuai sorotan publik. Saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat. Bagaimanapun juga pasti masyarakat luas akan menyoroti ini, kata Pak Harto. 3. Dikaruniai anak semata wayang. Dari hasil pernikahan tersebut, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto dikaruniai seorang putra semata wayang yang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau biasa disapa Didit Prabowo. Didit sendiri tumbuh besar di Amerika Serikat, tepatnya di Boston. Diketahui, putra Prabowo itu berprofesi sebagai desainer. 4. Isu politik menjadi awal renggangnya hubungan tentunya, ada masalah yang dihadapi dalam setiap pernikahan. Keluarga Sumitro dikenal memiliki adat Jawa yang kental. Soeharto sendiri begitu menghargai perbedaan kultur tersebut. Keluarga Sumitro selalu diundang saat perayaan Lebaran atau ulang tahun. Namun, mahligai rumah tangga Prabowo Subianto dan Titik Soeharto mulai merenggang sejak tahun 1995. Setelah kritik Sumitro terkait sinyalemen kebocoran 30% dana pembangunan. Hal ini membuat Soeharto murka. 5. Prabowo dan Titik bercerai puncaknya, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bercerai setelah pemerintahan Soeharto lengser pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Keluarga Cendana marah besar karena menilai Prabowo telah membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR dan DPR. Titik Soeharto pun marah. Prabowo langsung menjawab jika dirinya harus menembaki mahasiswa tersebut. Rumah tangga keduanya pupus tepat sebelum Prabowo bertandang ke Yordania untuk mengasingkan diri. Setelah bercerai, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto masih memilih untuk sendiri dan fokus membesarkan anak semata wayangnya yakni Didit Prabowo. Jejak kisah asmara Prabowo Subianto dan Putri Presiden Soeharto yang tak terungkap. Kisah asmara Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto dengan Putri Presiden RI kedua, Soeharto, Siti Hediati atau Titik Soeharto hanya diketahui orang-orang dekat mereka. Ayah Prabowo, Sumitro Joyohadikusumo, mengungkap percintaan sang putra dengan Titik Soeharto dalam buku karyanya, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyohadikusumo, pada bab besanan dan hubungan dengan Soeharto yang diterbitkan pada 2000. Sebagaimana dilansir dari Suara.com, Sabtu, tanggal 23 Juni tahun 2023. Prabowo dan Titik menikah pada Mei tahun 1983. Sayangnya, hanya perpisahan mereka yang paling diingat oleh publik. Padahal, ada kisah lain yang memang jarang diketahui dan dikemas dalam buku karya ayah Prabowo. Prabowo dan Titik menjalin hubungan asmara hampir 2 tahun. Titik memang bukan cinta pertama Prabowo. Ternyata, perwira TNI itu kerap menjalin hubungan yang serius dengan beberapa wanita. Hingga pada suatu hari, Prabowo meminta izin sang ayah, Sumitor, untuk mengenalkan wanita bernama Titik Soeharto sebagai kekasihnya. Dalam buku itu, Prabowo mengatakan bahwa Titik Soeharto adalah salah satu murid Sumitro. Sumitro pun memberikan pesan khusus kepada Prabowo. Prabowo disebut payah jika hubungannya dengan Titik kali ini tidak serius. Pasalnya, Sumitro sangat mengenal sang anak yang cukup sering gonta-ganti wanita. Tien Soeharto selaku ibu Titik, suatu kesempatan mendekati Sumitro. Ia berbisik tentang kedekatan putrinya dengan Prabowo. Tak lama kemudian, Cho Ahok Sui yang merupakan orang kepercayaan adik Soeharto, Prabowo Sutejo datang. Ia diminta untuk mendorong Sumitro agar segera meresmikan hubungan Prabowo dengan Titik. Sumitro kala itu masih bingung dan bertanya kepada Prabowo terkait keseriusannya dengan Titik. Prabowo pun menjawab akan melamar kekasihnya sendirian. Namun tidak diperbolehkan lantaran lamaran harus dilakukan oleh keluarga yang mendatangi pihak perempuan. Prabowo mengaku sempat terkejut dengan informasi ini. Sumitro kemudian datang melamar Titik untuk dijadikan istri bagi putranya. Soeharto pun menerimanya dengan bahagia, namun ia perlu berbicara dengan putrinya serta Prabowo untuk diberikan nasihat. Sebab, pernikahan keduanya akan disorot publik mengingat Soeharto adalah kepala negara dan Sumitro sebagai cendekiawan terkemuka. Mungkin tak banyak yang tahu. Pernikahan Prabowo dan Titik dikaruniai seorang anak laki-laki. Putra semata wayang keduanya itu bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang lebih akrab disapa Didit Prabowo. Didit diketahui besar di Boston, Amerika Serikat dan kini menetap di Paris dengan bekerja sebagai seorang desainer.
Sumitro mengaku tidak bisa menempatkan diri dalam suasana keluarga yang sangat Jawa seperti diterapkan Cendana. Sebenarnya, keluarga Soeharto menghormati perbedaan itu karena bahkan ketika Lebaran atau hari ulang tahun Soeharto dan Tien, keluarga Sumitro pun tetap diundang untuk datang ke kediaman Cendana. Namun, hubungan Sumitro dengan Soeharto mulai renggang pada 1995. Sumitro bersikap terbuka dan kerap mengkritik kebijakan Soeharto, hingga menerima lawan politik Soeharto, yakni Hr. Darsono. Sementara itu, salah satu kritik Sumitro yang membuat Soeharto marah adalah soal sinyal terkait kebocoran 30% dari dana pembangunan. Padahal kala itu diketahui merupakan 3 tahun terakhir sebelum akhirnya Soeharto jatuh dan masa ini terbilang kritis. Pasalnya, kritik untuknya semakin susah dikirim. Lalu, apabila Sumitro mengkritik, maka menantunya, yakni Titik Soeharto akan datang menyampaikan pesan Soeharto. Namun, hal tersebut tidak pernah digubris oleh Sumitro. Saat Soeharto lengser pada tanggal 21 Mei tahun 1998, keluarga Cendana marah karena menilai Prabowo membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Mereka curiga bahwa hal tersebut sengaja dilakukan sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Soeharto. Dalam buku, tercatat 2 anak Soeharto yang mengomeli Prabowo. Mereka adalah Siti Hardianti Hastuti Tutut, dan Siti Hutami Endang Adiningsih, Mamik, yang dituliskan marah-marah kepada Prabowo. Keduanya mengaku heran mengapa Prabowo membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Namun, saat itu, ia menanyakan apakah ia seharusnya menembaki para mahasiswa yang berunjuk rasa. Kemudian, pada tanggal 25 Mei tahun 1998, Prabowo Subianto yang berpangkat Letjen resmi dicopot dari Pangkostrat dan dipindahkan menjadi Komandan Sesko ABRI di Bandung. Tak berapa lama usai diperiksa Dewan Kehormatan Perwira, DKP, karir militernya diakhiri oleh Wiranto. Ia pun akhirnya memutuskan berkarir sebagai pengusaha di luar negeri. Permasalahan itu kemudian disebut-sebut menjadi penyebab Prabowo dan Titik berpisah. Keduanya resmi mengakhiri rumah tangga setelah masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto, runtuh pada tahun 1998. Namun, hingga kini tidak ada yang mengetahuinya secara persis soal kepastian waktu mereka bercerai. Prabowo dan Titik kembali mesra menjelang Pilpres 2019, saat keduanya berfoto selfie bersama dan saling mengunggahnya di media sosial masing-masing. Titik saat itu ditanya wartawan terkait kemungkinan dirinya dan mantan suaminya akan rujuk. Ketika itu, Titik hanya tertawa dan enggan memberikan jawaban saat dikonfirmasi ulang. Hal serupa juga sempat terjadi saat Prabowo Subianto mendaftar sebagai capres di kantor KPU, di kawasan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 10 Agustus tahun 2018 lalu. Titik terlihat menemani untuk turut mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno dalam kompetisi politik Pilpres 2019. Adapun kedatangannya itu sebagai kapasitas perwakilan dari Partai Berkarya. Setelah mendaftar, Prabowo kerap menyapa Titik Soeharto dalam sambutannya. Kemudian, para pendukungnya yang ada di ruang pendaftaran menggoda mereka. Di sisi lain, Titik pun bercerita bahwa mantan suaminya itu sempat mendatangi keluarga Cendana usai deklarasi capres pada tanggal 9 Agustus tahun 2018 lalu untuk meminta dukungan. Kekinian, keduanya tampak bersama-sama menghadiri Pasar Kangen di Pura Mangkunegaran Solo, pada Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Dalam kunjungan itu, Prabowo dan Titik akan menonton pertunjukan Sudamala yang berjudul Satu Dalam Cinta. Adapun tontonan ini diproduseri oleh aktor-aktris ternama, yakni Nicholas Saputra dan Happy Salma. Tak hanya itu, Titik juga dikabarkan akan bergabung dengan Partai Gerindra yang diketuai oleh mantan suaminya. Putri keempat Soeharto ini bakal diusung maju dalam pemilihan legislatif 2024 dari partai tersebut untuk daerah pemilihan Dapil Yogyakarta. Namun, terkait nomor urutnya sebagai calon anggota dewan masih belum ditentukan. Titik Soeharto bukan cinta pertama Prabowo. Sumitro Joyohadikusumo ungkap proses lamaran anaknya dengan Putri Soeharto. Cerita asmara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto mengundang decak kagum bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bahkan, Prabowo juga dalam beberapa kesempatan diisukan akan rujuk kembali dengan mantan istrinya, Titik Soeharto. Namun dari video yang viral belakangan ini, Titik Soeharto menyebutkan menepis kabar yang bermunculan jika dirinya akan rujuk dengan mantan suaminya. Enggak usah kok rujuk, kita nih hubungannya baik.
Tidak pernah ada perselisihan atau apa, ujarnya seperti dikutip dari wawancaranya dengan Aiman Wicaksono. Kisah cinta Prabowo dan Titik terjadi pada tahun 1983 hingga menikah dan diabadikan oleh ayah Prabowo Sumitro Joyohadikusumo yakni dalam buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang. Dalam bab Besanan dan Hubungan dengan Soeharto, Sumitro merunut perjalanan asmara Prabowo dari mengenalkan pada Titik, melamar hingga akhirnya bercerai. Diungkapkan oleh Sumitro, ternyata Titik Soeharto bukanlah cinta pertama dari Prabowo. Sang anak pernah menjalin hubungan dengan beberapa wanita hingga akhirnya mantapkan pilihan pada Titik. Saat itu Sumitro meminta agar Prabowo menjalin hubungan serius dengan putri Soeharto tersebut. Memang pada saat itu, Titik merupakan murid dari Sumitro di Universitas Indonesia. Permintaan sang ayah lalu diiyakan oleh Prabowo. Ia awalnya ingin melamar Titik seorang diri namun akhirnya didampingi sang ayah, pasalnya harus ada pihak keluarga saat melamar wanita. Sumitro menjembatani Prabowo dan Titik, bahkan ia turun gunung langsung untuk mengobrol dengan Soeharto. Lamaran Sumitro rupanya tak langsung diterima oleh ayah Titik, Soeharto sempat ingin berdiskusi dengan Prabowo sebelum lamarannya diterima. Presiden kedua RI itu mengetahui betul statusnya sebagai kepala negara akan membuat masyarakat menyoroti pernikahan Titik dan Prabowo. Pada masanya, ayah Prabowo merupakan cendekiawan paling muda dan terkemuka. Pak Mitro, tentu kita betul-betul merasa bahagia. Tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat, ujar Soeharto dikutip dari buku karya Sumitro. Bagaimana juga pasti masyarakat luas akan menyoroti ini, mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai cendekiawan terkemuka, sambungnya. Pasca memberikan nasihat panjang lebar, Soeharto beserta keluarga memberi lampu hijau pada Prabowo. Pernikahan keduanya terjadi pada tahun 1983 bulan Mei. Tetapi, pernikahan mereka hanya berlangsung 15 tahun bersamaan dengan Soeharto yang lengser dari kursi kepresidenan. Tekanan politik digadang-gadang menjadi penyebab perceraian antara Prabowo dan Titik. Meski 27 tahun berpisah, kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto masih bikin haru. Hubungan Prabowo Subianto dan Siti Hediati Haryadi atau lebih dikenal dengan Titik Soeharto, kembali jadi sorotan publik di tahun 2025. Pasalnya, meski telah bercerai selama lebih dari 2 dekade, keduanya tetap menjalin hubungan baik dan tak kunjung menikah lagi dengan orang lain. Terakhir, Prabowo dan Titik akrab dalam momen Lebaran Idul Fitri 2025. Mereka berdua berbagi momen bersama putranya, Didit Hedi Prasetyo merayakan hari raya tersebut. Ternyata kisah cinta mereka yang dimulai di era Orde Baru ini menyimpan banyak misteri dan dinamika politik yang hingga kini masih menyita perhatian. Banyak netizen yang berharap keduanya bisa rujuk, terutama karena terlihat masih saling menghormati dan dekat dalam berbagai kesempatan. Prabowo dan Titik diketahui menikah pada tahun 1983, dan dari pernikahan itu lahirlah seorang putra bernama Didit Hedi Prasetyo. Didit kini dikenal sebagai desainer kelas dunia yang berkiprah di Paris. Namun, siapa sangka pasangan yang tampak harmonis ini akhirnya memilih berpisah setelah 15 tahun membangun rumah tangga. Bukan karena orang ketiga, melainkan karena gejolak politik dan tekanan dari situasi nasional saat itu. Kisah asmara keduanya dimulai pada tahun 1981. Saat itu, Prabowo masih menjalin hubungan dengan wanita lain. Namun, karena kesibukan, hubungan itu kandas dan Prabowo mulai mendekati Titik Soeharto. Setelah 2 tahun berpacaran, ia melamar Titik dan diterima langsung oleh Presiden Soeharto, ayah Titik. Pernikahan pun digelar megah pada 1983, mencerminkan status mereka sebagai keluarga elit nasional. Namun, badai mulai datang ketika terjadi ketegangan antara ayah Prabowo, ekonom senior Sumitro Joyohadikusumo, dengan Presiden Soeharto. Sumitro dikenal vokal dan sempat mengkritik kebocoran dana pembangunan hingga 30%. Tahun 1998 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Aksi mahasiswa besar-besaran mengguncang Jakarta dan memaksa Soeharto lengser setelah 32 tahun berkuasa. Di tengah krisis itu, Prabowo, saat itu menjabat Pangkostrat, disebut tak mampu meredam demonstrasi. Bahkan, muncul dugaan bahwa dirinya justru bermain mata dengan gerakan mahasiswa. Akibatnya, Prabowo dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke Bandung. Tak lama kemudian, Dewan Kehormatan Perwira memecatnya dari militer.
Prabowo pun memilih tinggal di luar negeri, tepatnya di Yordania. Tak lama setelah itu, pada tahun itu juga atau 27 tahun yang lalu rumah tangganya dengan Titik Soeharto dikabarkan kandas. Roda kehidupan pun akhirnya mengantarkan mereka bertemu lagi bahkan sampai muncul ke depan publik. Namun hingga 2025 ini, baik Prabowo maupun Titik masih hidup masing-masing. Keduanya tak pernah terlihat menjalin hubungan serius dengan orang lain. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa cinta lama itu belum benar-benar padam. Meski alasan perceraian mereka tak pernah secara resmi diungkap ke publik, banyak yang percaya bahwa tekanan politik, bukan persoalan pribadi, yang memaksa mereka berpisah. Bahkan di beberapa kesempatan, Titik terlihat hadir di acara resmi kenegaraan mendampingi Prabowo sebagai presiden, meski dalam kapasitas pribadi. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.